Teman-teman, jika di antara Anda ada yang ingin hidup kaya, memiliki banyak harta, hidup tanpa kesulitan, maka sebelum Anda melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajak Anda berhenti sejenak. Tarik napas perlahan, tenangkan pikiran Anda, dan dengarkan kisah ini dengan hati. Karena mungkin kisah sederhana ini akan mengubah cara Anda memandang hidup selamanya. Pada suatu masa, di sebuah desa kecil di Tiongkok, hiduplah seorang pemuda bernama Li Wei. Ia bukan orang jahat, namun juga bukan seseorang yang bisa diandalkan. Hari-harinya dihabiskan tanpa arah, berjalan di pasar, bercanda dengan teman, dan menghindari pekerjaan. Orang-orang desa sering berkata, Li Wei itu punya potensi, tapi sayang tidak pernah digunakan. Di ujung desa yang sunyi, tinggallah seorang lelaki tua. Semua orang memanggilnya Kakek Tau. Tubuhnya renta, jalannya pelan, rambutnya memutih. Namun, ia hidup sendiri, tanpa keluhan. Ia memiliki sedikit tabungan, beberapa petak sawah yang disewakan, dan sebuah rumah kecil yang sederhana, namun cukup berharga. Dan satu hal yang diketahui semua orang, Kakek Tau tidak memiliki keluarga, tidak memiliki ahli waris. Suatu hari, tersebar kabar bahwa Kakek Tau jatuh sakit. Tidak ada yang merawatnya, dan mungkin waktunya tidak lama lagi. Awalnya, Li Wei tidak peduli, namun malam itu, saat ia duduk sendirian, sebuah pikiran muncul di kepalanya. Bagaimana kalau aku mendekatinya? Bagaimana kalau aku merawatnya? Mungkin semua hartanya akan menjadi milikku. Pikiran itu tumbuh cepat, bukan karena kasih sayang, tapi karena keinginan untuk hidup lebih mudah. Keesokan harinya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Li Wei berjalan menuju rumah Kakek Tau. Ia mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Perlahan, pintu terbuka. Di baliknya, terlihat wajah tua yang lemah, namun tenang. Li Wei menunduk dan berkata, ia datang untuk membantu. Hari itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Hari demi hari berlalu, Li Wei mulai datang lebih sering. Ia membersihkan halaman, memasak makanan sederhana, menemani Kakek Tau berjalan. Di mata orang lain, ia terlihat seperti cucu yang berbakti. Namun di dalam hatinya, semua itu hanya satu tujuan, warisan. Tetangga mulai memujinya. Li Wei sekarang berubah. Dia jadi pemuda yang bertanggung jawab. Li Wei hanya tersenyum, tanpa ada yang tahu isi hatinya. Namun, ada sesuatu yang perlahan berubah, tanpa ia sadari. Kakek Tau tidak banyak bicara, namun ia selalu memperhatikan. Ia bertanya hal-hal sederhana. Apakah kamu sudah makan? Apakah kamu lelah? Pertanyaan kecil yang tidak pernah Li Wei dapatkan dari siapapun. Awalnya, Li Wei merasa aneh, namun lama-kelamaan, ia mulai merasakan sesuatu yang asing baginya. Kehangatan. Suatu sore, hujan turun perlahan. Li Wei memasak di dapur kecil, sementara Kakek Tau duduk, diam, memperhatikannya. Hanya suara hujan dan api kayu. Namun saat itu, Li Wei merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketentraman. Hari-hari berlalu, dan tanpa disadari, Li Wei mulai berubah. Ia datang lebih pagi. Ia mulai khawatir jika Kakek Tau belum makan. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, bukan karena rencana, tapi karena ia mulai peduli. Namun, setiap kali perasaan itu muncul, ia mengingatkan dirinya, ini hanya sementara. Sampai suatu hari, keadaan Kakek Tau memburuk, napasnya berat, tubuhnya semakin lemah. Li Wei panik. Ia memanggil tabib, namun jawaban yang ia terima menghentikan segalanya. Waktunya tidak lama lagi. Dunia Li Wei seakan berhenti. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut
kehilangan seseorang. Ia duduk di samping tempat tidur, tanpa memikirkan warisan, tanpa memikirkan harta. Semua itu tiba-tiba terasa tidak berarti. Yang tersisa hanya satu pertanyaan: apakah aku selama ini tulus? Malam itu, Li Wei tidak bisa tidur. Ia duduk di luar rumah, dan untuk pertama kalinya, ia jujur pada dirinya sendiri. Ia datang karena menginginkan harta, namun kini ia takut kehilangan seseorang yang ia pedulikan. Pagi harinya, ia menggenggam tangan kakek Tao, dan akhirnya ia mengaku semua niatnya, kebohongannya, penyesalannya. Kakek Tao hanya tersenyum, tidak marah, tidak kecewa, seolah-olah ia sudah tahu sejak awal dan tetap memilih untuk menerima. Air mata Li Wei jatuh, bukan hanya karena kehilangan, tapi karena ia sadar ia telah menyia-nyiakan waktu yang seharusnya bisa ia jalani dengan tulus sejak awal. Beberapa hari kemudian, kakek Tao pergi. Dengan tenang, rumah itu kembali sunyi. Namun kali ini, kesunyian itu terasa berbeda. Li Wei menemukan sebuah kotak kecil. Di dalamnya tidak ada emas, tidak ada harta, hanya sebuah surat. Ia membacanya dengan tangan gemetar. Kakek sudah tahu sejak awal, tapi kehadiranmu membuat hari-hari kakek berarti. Meski awalnya tidak tulus, perhatianmu tetap nyata. Dan satu kalimat terakhir menghentikan segalanya. Hidup bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang siapa yang kita temani dan bagaimana kita memperlakukan mereka. Li Wei menangis, namun kali ini bukan karena kehilangan, tapi karena ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari harta. Sejak hari itu, ia meninggalkan desa, bukan untuk lari, tapi untuk memulai hidup baru dengan satu tekad: menjadi manusia yang jujur dan tulus. Teman-teman, seringkali kita baru sadar arti seseorang setelah dia tidak lagi ada. Kita menunda peduli, menunda pulang, menunda perhatian, seolah waktu akan selalu menunggu. Padahal waktu tidak pernah berhenti. Jika hari ini masih ada seseorang yang berarti dalam hidup Anda, jangan tunggu kehilangan untuk mulai menghargai. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukanlah harta, tetapi siapa yang Anda temani dan bagaimana Anda memperlakukan mereka selagi masih ada waktu. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.